Khilafah sholat Badar itu pertama kali ya di saat perang Badar itu Pak? Sholat Badar itu bukan di saat perang Badar, tapi ulama yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Baitul Salam sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid dan ibadah salat subuh kita dan ibadah-ibadah lainnya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semoga mendapatkan syafaat dan Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pekan keempat ini insyaallah kajian subuh kita bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Umar Faruk LCMA dengan pembahasan Sirah Nabawiyah dengan pembahasan Perang Badar. Baiklah jamaah sekalian, marilah kita sama-sama awali dengan sama-sama membaca basmalah. Pada guru kami persilakan bagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni 'alaihi al khairat kullah 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim alladzi arsalahu Allah rahmatan lil 'alamin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa ittaba'a atharahu ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah,
juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, para pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semua kita bisa selalu mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, dan pagi hari ini kita akan membahas Ghazwatu Badr, yaitu perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang Badar ini merupakan perang besar pertama yang terjadi setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan tanggal 17, hari Jumat di siang hari. Dan perang-perang ini atau perang-perang yang dialami oleh Rasulullah SAW selalu diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan sudah menjadi tradisi dari para sahabat, mereka menceritakan perang-perang yang Rasulullah SAW kepada anak-anak mereka dan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, sampai Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, mengatakan kunna nu'allamu ghazawati Rasuli sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surata min al-Qur'an. Kami ini diajarkan kisah tentang peperangan Rasulullah sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an. Artinya mereka ngaji Quran, dia ngaji sejarah tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga cerita-cerita tentang peperangan Rasulullah dengan sanad, lalu diriwayatkan dalam kitab-kitab, dipelajari oleh para ulama, dijaga oleh para ulama, sehingga kisah itu tidak mudah untuk dimanipulasi dengan tujuan tertentu, khususnya orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Karena banyak orang salah paham, mengira bahwa Islam itu adalah agama yang suka dengan peperangan, karena banyak sekali peperangan yang terjadi, khususnya setelah Rasulullah SAW berhijrah. Dan juga banyak orang yang salah faham, mereka mengira bahwa perang Badar ini penyebabnya adalah karena Rasulullah ingin merampas atau merampok harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam menuju kota Makkah, sehingga mereka mengatakan Muhammad adalah perampok. Baru tadi malam Pak, saya lihat di Facebook ada postingan share tentang Rasulullah. Lalu salah satu komennya adalah Muhammad perampok barang dagangan Quraisy. Pas tadi malam saya baca. Oleh karena itu penting kita untuk mempelajari sejarah dari kitab para ulama, sehingga kita bisa memiliki gambaran yang utuh dan juga pemahaman yang benar tentang perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena kalau kita baca sejarah Rasulullah, khususnya perang-perang dari sumber-sumber orientalis barat, itu banyak sekali poin-poin yang secara tidak sadar dimasukkan. Tujuannya untuk merubah mindset kita terhadap peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah. Memang mereka bawakan kisah itu ya normal saja, tapi di sela-sela kisah itu ada poin-poin yang menyudutkan Rasulullah, menyudutkan kaum muslimin, dan tentunya itu tidak benar adanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang Badar ini tadi terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Sebab utamanya adalah Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Sufyan ingin melakukan perjalanan dagang
fiha amwal. Ini adalah kafilah dagang Quraisy, mereka membawa harta, fakhruju ilaiha, maka keluarlah untuk menemui kafilah tersebut, la'allallaha yanfi'uha, semoga Allah bisa mengganti harta kalian. Jadi Rasulullah itu datang untuk menemui kafilah dagang, tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk apa? Untuk meminta hak mereka. Karena ketika hijrah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun setelah yang lalu, harta mereka itu dirampas di kota Mekah, tidak boleh dibawa, dan nilainya jumlahnya masih besar. Harta yang tidak boleh dibawa oleh kaum muslimin di kota Mekah itu lebih besar, dan harta itu diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika Rasulullah mendengar kafilah dagang tersebut, wajar Rasulullah ingin meminta harta yang mereka ambil di kota Mekah. Apalagi ada kabar bahwa banyak dari harta kaum muslimin yang dijadikan modal untuk perdagangan pada saat itu. Jadi berita yang tersebut adalah harta yang dibawa, salah satu dari harta yang dibawa oleh kaum musyrikin adalah harta hasil rampasan orang-orang kafir Quraisy ketika kaum muslimin berhijrah, terusir dari kota Mekah. Secara manusiawi wajar mereka minta agar kembali uang mereka, harta mereka. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk berangkat. Berangkatlah kurang lebih 150 orang dari kaum Muhajirin. 150 orang untuk menjegat. Tapi kendaraan mereka pada saat itu terbatas. Ini pertama kali mereka berangkat di bulan Jumadal Ula tahun 2 Hijriah. Jumadal Ula tahun 2 Hijriah. Bulan ke-5 ya. Haram, Safar, Rabiul Tsani. Jumadal Ula. Bulan ke-5. Terjadi perangnya bulan 9 bulan Ramadan. Awalnya berangkat 150 orang, semua orang Muhajirin, untuk mencegat Abu Sufyan. Tapi ternyata jalannya kaum muslimin ini tidak begitu cepat, sehingga Abu Sufyan yang ingin berangkat ke Syam itu lolos. Sudah lewat, mereka mau mencegat, nggak dapat, mereka sudah lewat. Akhirnya ya loloslah Abu Sufyan dengan dagangannya, dengan modalnya, mereka berdagang di Syam. Lalu setelah itu Rasulullah SAW tentunya beliau memiliki informan gitu ya, mencari kabar kapan kira-kira Quraisy ini akan kembali dari Syam menuju Mekah. Maka ketika mendapatkan kabar, Rasulullah SAW kembali mengumumkan kepada para sahabat untuk berangkat dan mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dan kali ini yang berangkat itu kurang lebih 319 orang. Makanya kalau kita baca kisah perang Badar, terkenalnya jumlah pasukan kaum muslimin adalah 313, ada yang mengatakan 315, 17, 19, dari Sahih Muslim riwayatnya 319 orang. Ini berangkat yang kedua. Kalau yang pertama ini mencegat awal 150, semua orang Muhajirin tapi tidak dapat. Akhirnya mereka balik lagi ke Madinah. Tunggulah waktu pulang dari Syam menuju ke Mekah. Yang berangkat adalah 319 orang kurang lebih. Dan rata-rata dari mereka orang-orang Ansar. 200 lebih itu orang Ansar, sisanya orang-orang Quraisy, orang Muhajirin. Dan pada saat itu Rasulullah SAW karena memang tidak niat untuk berperang sebagaimana perang umumnya, melakukan persiapan yang besar, maka Rasulullah SAW tidak meminta setiap sahabat untuk berangkat. Beliau hanya meminta sahabat-sahabat yang sudah siap tunggangannya saja yang berangkat. Adapun yang belum siap, ya tidak masalah. Makanya ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunggu kami
Maka Rasulullah menanggapi sahabat yang demikian, kata Rasulullah, sudah tidak perlu. Yang siap saja tunggangannya itu yang berangkat. Berangkatlah kurang lebih 319 orang. Ada beberapa sahabat yang tidak berangkat dan tidak dicela oleh Rasulullah SAW, sebagaimana perang-perang yang lain. Dalam perang Tabuk yang tidak berangkat dicela oleh Rasulullah, sengaja tidak berangkat karena memang itu mereka Rasulullah bersiap untuk perang dengan persiapan yang luar biasa. Kalau ini tidak siap untuk perang, mereka hanya membawa senjata layaknya orang yang senjata orang Arab pada saat itu. Dan Rasulullah tidak meminta banyak orang untuk berangkat karena kabar yang sampai kepada beliau yang menjaga kafilahnya Abu Sufyan itu hanya sekitar 40 orang. Dan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan lebih banyak daripada ketika berangkat. Ketika pulang itu harta yang dibawa adalah 1000 unta lengkap dengan isinya yang dibawa. Yang kata para ulama, para ahli sejarah mengatakan nilainya kurang lebih 50.000 dinar. Kalau 1 dinar sekarang 4/4 gram emas. Dinar itu uang kepingan emas, bukan uang kertas zaman sekarang. Zaman sekarang juga ada masih uang dinar, tapi bukan uang dinar zaman dulu. Uang zaman sekarang ya dinar kertas, dinar white itu kertas. Kalau zaman dulu dinar itu keping. 1 keping dinar itu beratnya 4/4 gram emas. Berapa nilainya? 4 juta kurang lebih. 4 juta. 4 juta kali 50.000. 200 miliar. 200 miliar di bawah. Jadi memang Quraisy ini kaya, dari dulu kaya raya. Uang mereka itu miliar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan beberapa sahabat, ada 319 sahabat tersebut, dan kendaraan mereka pun tidak banyak. 1 onta dinaiki oleh 3 orang, bukan dinaiki, tapi digilir oleh 3 orang. Dan pada saat itu Rasulullah SAW bergantian dengan Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib merasa tidak enak dengan Rasulullah. Kalau mereka gantian dengan Rasulullah, masa Rasulullah jalan kaki? Maka mereka mengatakan, nahnu namshi anka ya Rasulullah. Kami yang berjalan menggantikan engkau wahai Rasulullah. Engkau saja yang pakai ontanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkum. Dan saya pun butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala. Jadi Rasulullah tidak lantas ketika ditawari, sudah wahai Rasulullah kami jalan kamu naik onta, oh ya makasih banyak, tidak demikian. Jadi Rasulullah yang mengajarkan kepada mereka sifat kepemimpinan yang sejati. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan Rasulullah SAW sebelum berangkat juga mengecek para sahabatnya. Ada sahabat-sahabat yang tidak boleh ikut karena masih terlalu muda. Di antaranya ada Rafiq ibn Khadij, ada beberapa sahabat yang masih muda tidak boleh berangkat oleh Rasulullah SAW. Lalu ada saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas yang usia 16 tahun tapi ngumpet-ngumpet di antara barisan para sahabat, takut ketahuan oleh Rasulullah, takut akhirnya tidak boleh berangkat. Tapi akhirnya beliau diizinkan untuk berangkat, dan singkat cerita mati syahid ketika perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Sufyan ini orang yang cerdas. Abu Sufyan itu sudah mengetahui bahwa kafilah dagangnya ini pasti diincar oleh Muhammad, karena dia sadar ini harta yang dibawa adalah hartanya kaum muslimin yang ditinggal, pasti diincar. Mereka
cepat daripada orang biasa. Maka ketika datang Dhamdham ke Mekah, dan dia ketika masuk ke kota Mekah itu telah memotong hidung untanya dan juga merobek bajunya dan berteriak. Ini ingin menunjukkan akan pentingnya pengumuman yang ia sampaikan. Dia berteriak, "Ya ma'syar Quraisy al-latimah al-latimah." Wahai orang-orang Quraisy, onta-onta kalian, al-latimah artinya onta yang membawa barang dagangan. Onta-onta kalian, amwalukum ma'a Abi Sufyan, far'arada laha Muhammadun wa ashabuh. Harta-harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan ingin dicegat oleh Muhammad dan juga para sahabat. La ara an tudrikuha al-ghawth al-ghawth. Saya kira kalian tidak akan bisa menggapai lagi harta kalian. Maka tolonglah. Dan penduduk Quraisy pada saat itu diriwayatkan bahwa hampir setiap penduduk Quraisy itu punya saham, punya investasi di perdagangannya Abu Sufyan itu. Ya pasti sekarang sudah mengharapkan untung. Dijaga panik ya. Kayak kita punya bisnis Pak, ibarat bisnisnya ini untungnya udah depan mata gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi, pasti kita panik. Ibaratnya kita punya proyek udah ditandatangani, udah jalan semuanya, tiba-tiba ada kendala. Pasti kan kita ingin mencegah kendala itu. Dan ini nilai besar, 200 miliar kurang lebih. Bisa lebih dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang-orang Quraisy pun mempersiapkan diri mereka. Tapi sebelum kejadian ini, bibinya Rasulullah SAW yang bernama Atikah bintu Abdul Muttalib, berarti bibinya Rasulullah saudara kandungnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih di Mekah pada saat itu. Atikah binti Abdul Muttalib bermimpi. Apa mimpinya? Dia mengatakan, "Ra'aitu rajulan aqbala 'ala ba'irin lahu." Ada seseorang yang datang dengan tunggangannya, fawaqafa bil Abtah. Lalu dia berhenti di Abtah, sebuah tempat, sebuah bukit. Faqala infiru ya ala Hudar limasalihikum fi thalath. Berangkatlah kalian wahai al-Hudar, maksudnya wahai keluarga yang berkhianat, untuk menjumpai kematian kalian dalam 3 hari. Lalu yang melanjutkan kisahnya, thumma akhadha safratan fa arsalaha min ra'sil jabal. Lalu laki-laki ini dalam mimpi ini mengambil batu besar, lalu ia lemparkan dari atas gunung, sehingga batu besar itu pecah menjadi batu-batu kecil, dan batu-batu kecil itu masuk ke setiap rumah yang ada di kota Mekah, penduduk Quraisy. Maka mimpi ini membuat galau Atikah. Akhirnya dia cerita kepada saudaranya Al-Abbas, kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Al-Abbas itu juga mengalami kegalauan yang sama. Ini ada apa ya? Nampaknya akan ada keburukan yang menimpa pada mereka. Akhirnya Al-Abbas pun menceritakan mimpi ini kepada Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Al-Walid bin Utbah akhirnya menceritakan kepada Utbah, dan akhirnya mimpi ini tersebar di tengah-tengah orang Quraisy. Ketika Abu Jahal mendengar kisah ini, dan Al-Abbas pada saat itu sedang tawaf. Orang Quraisy yang tawaf juga, orang musyrik tawaf. Al-Abbas bin Abdul Muttalib sedang tawaf. Maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abbas, kalau engkau sudah selesai tawaf, kemari temui saya." Karena Abu Jahal punya tempat duduk dia di sekitar Ka'bah. Maka
Abu Jahal ini tidak suka dengan mimpinya Atikah, karena mimpinya tentang kematian orang-orang Quraisy. Tidak cuma Muhammad saja laki-laki dari kalian, dari Bani Abdul Muthalib yang menjadi nabi, tidak perlu yang perempuan itu ikut juga menyebarkan berita-berita yang aneh-aneh. Ya, karena Muhammad kan dianggap membawa berita yang aneh-aneh yang disebut sihir dan lain-lain. Tapi waktu itu Atikah sama Al-Abbas belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Atikah dan Al-Abbas belum masuk Islam. Karena masuk Islamnya setelah perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Al-Abbas pada saat itu ya pura-pura tidak tahu dan menceritakan kisah ini kepada Bani Abdul Muthalib, dan perempuan-perempuan dari Bani Abdul Muthalib mengatakan kenapa kamu seperti itu? Oh, kamu takut sekali dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal, kata ibu-ibu dari Bani Abdul Muthalib, Abu Jahal telah menghina laki-laki dari kami dan telah menghina perempuan-perempuan dari kami. Karena mereka kesimpulannya kuat ya. Jadi kalau salah satu dari sukunya dihina, ya mereka akan mati. Jadi mungkin the power of emak-emak gitu ya. Jadi ibu-ibunya ini menghasut Al-Abbas bin Abdul Muthalib, jangan takut sama Abu Jahal. Kamu jangan pura-pura tidak tahu dari mimpi. Ini memang mimpi dari Atikah, dari Bani Abdul Muthalib, salah satu wanita dari Bani Abdul Muthalib. Kalau nanti Abu Jahal mengatakan hal mengejek lagi, maka kamu harus lawan dia. Itu kata ibu-ibu dari Bani Abdul Muthalib. Karena pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan tunggu 3 hari. Kan sebenarnya berita 3 hari akan terjadi hubungan menimpa. Saya akan tunggu 3 hari. Kalau ternyata 3 hari ini tidak ada apa-apa, saya akan abadikan nama kalian, nama keluarga kalian, bahwa keluarga kalian adalah keluarga pembohong. Makanya ibu-ibunya marah. Kita ini keluarga dihina berarti. Kamu harus bangkit. Maka akhirnya Al-Abbas pun 3 hari kemudian bangkit ingin menemui Abu Jahal, tapi ternyata Abu Jahal pikirannya sudah tersibukkan oleh dokter yang membawa pengumuman itu, gitu. Dan Al-Abbas tidak sadar dengan pengumuman dokter karena sibuk dengan Abu Jahal. Abu Jahal tidak sadar tentang apa yang dikatakan oleh Al-Abbas karena dia sibuk dengan apa yang dibawa oleh dokter. Jadi Abu Jahal mengajari Al-Abbas karena dia lebih mendengar apa yang disampaikan oleh dokter. Tapi Al-Abbas tidak mendengar perkataan dokter karena dia sibuk ingin, karena itu dari bawah emak ya. Dia kan kepikiran itu, masa saya ini akan cukup oleh emak. Jadi dia tidak punya pikiran lain kecuali ingin menghadik Abu Jahal, sehingga pengumuman dokter itu tidak didengar. Maka setelah mendengar pengumuman dokter, orang-orang Quraisy pun bersiap-siap untuk berangkat. Semua berangkat, semua pembesar berangkat. Dan setiap rumah harus ada yang berangkat untuk menyelamatkan harta mereka. Maka keluarlah Abu Jahal dan pembesar-pembesar yang lain, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak berangkat karena yang berangkat adalah seseorang yang menggantikan. Karena orang ini punya hutang dengan Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau berangkat. Kata Abu Lahab, kalau kamu mau hutang dan mau masuk dalam hutangnya, kamu yang berangkat. Abu Lahab kan paman Rasulullah. Lalu Umayyah bin Khalaf, pembesar orang Mekah juga lebih tua daripada Abu Jahal, yang salah satu sudah tua, awalnya tidak mau berangkat. Karena apa? Karena dia takut. Umayyah bin Khalaf ini kenapa dia bisa takut? Karena dia sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah orang Madinah, salah satu sahabat Rasulullah. Sa'ad bin Mu'adz, Umayyah bin Khalaf kalau singgah ke Madinah akan singgah di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Begitu juga Sa'ad bin Mu'adz kalau datang ke Mekah itu akan singgah di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Pernah suatu ketika setelah hijrahnya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz datang ke kota Mekah untuk tawaf. Maka
saya singgah di rumahnya Umayyah bin Khalaf sebelum tawaf. Dan dia mengatakan kepada Umayyah, wahai saudaraku, lihatlah waktu yang tepat untukku, waktu yang tepat untukku tawaf. Karena dia tidak ingin ketika tawaf itu dilihat oleh Abu Jahal. Kalau lihat oleh Abu Jahal pasti diganggu dan dipermasalahkan. Karena setelah hijrah ya, kalau sebelum hijrah tidak akan dipermasalahkan, tapi setelah hijrah kan Madinah menjadi tempatnya Rasulullah. Abu Jahal itu posisinya pemimpin Quraisy. Pemimpin terbesar Quraisy. Maka tadi saat Ibnu Wahab minta tolong ya kepada Umayyah bin Khalaf, lihat kapan kira-kira Abu Jahal tidak ada di sekitar Ka'bah, saya ingin tawaf. Akhirnya kata Umayyah bin Khalaf, datanglah sebelum siang zuhur, karena Abu Jahal tidak ada di sana, mungkin istirahat atau kembali makan siang atau minum. Akhirnya mereka berdua datang ke Ka'bah untuk tawaf, tiba-tiba Abu Jahal masih ada di situ. Abu Jahal kaget. Abu Jahal juga kenal dengan Sa'ad bin Mu'adz. Abu Jahal mengatakan, apa yang kau lakukan, wahai Umayyah bin Khalaf, mengantar saudara saya untuk tawaf. Langsung Abu Jahal murka. Dia mengatakan, engkau tawaf di sini dengan aman, padahal engkau sudah melindungi musuh kami di kota Madinah. Marah dia. Musuh kami maksudnya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Engkau di sini tawaf enak-enak dengan aman, padahal kota Madinah sudah melindungi musuh kami. Sa'ad bin Mu'adz ini muda, usia 30-an. Abu Jahal sudah sepuh. Usianya Sa'ad bin Mu'adz itu bukan namanya Mu'adz bin Jabal. bukan. Sa'ad bin Mu'adz sahabat dari Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz marah. Sa'ad bin Mu'adz mengangkat suara kepada Abu Jahal. Maka dituntut oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, dia takut juga dengan Abu Jahal. Dia tegur, la tarfa' sautaka ala, jangan kau angkat suaramu kepada pemimpin kota Mekah ini. Sesungguhnya dia adalah pemimpin lembah-lembah ini, maksudnya kota Mekah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu juga akhirnya marah kepada Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bahwa kaum muslimin juga akan membunuh engkau. Jadi ada ancaman dari Sa'ad bin Mu'adz. Makanya ketika mendengar bahwa orang Quraisy ingin berangkat gitu ya, menyelamatkan barang dagangannya, Umayyah bin Khalaf ini teringat dengan perkataan Sa'ad bin Mu'adz, saya mendengar Rasulullah bahwa kaum muslimin juga akan membunuh. Dia tidak mau berangkat. Awalnya tidak mau berangkat, tapi dipanas-panasi oleh seseorang yang bernama Uqbah bin siapa saya lupa. Jadi panas-panasi. Dan pada saat itu Umayyah bin Khalaf sedang duduk di rumahnya membakar itu parfum orang yang dibakar. Bukan kayu lahar itu supaya mati. Maka ketika Uqbah melihat yang lain sudah siap-siap berangkat perang, Umayyah bin Khalaf malah santai-santai, istajbir fa innaka minan nisa. Maka lanjutin saja bakar itu wanginya kayu lahar. Sesungguhnya kamu itu perempuan. Orang paling suka kalau bisa makan ya perempuan, pasti marah. Maka dia langsung berangkat, langsung bangkit dan berangkat. Dan betul lagi Umayyah bin Khalaf salah satu yang terbunuh. Sudah perang dan juga ada Abu Jahal. Belum Muslim. Belum. Hadirin dimuliakan Allah. Maka singkat cerita berangkatlah mereka ke Badar. Dan Abu Sufyan pada saat itu memilih jalur lain. Jadi terjadi peperangan itu bukan Rasulullah, para sahabat melawan pasukan Abu Sufyan, bukan. Karena Abu Sufyan orang cerdas, memilih jalur lain. Ke Badar itu kurang lebih 100. Jadi baratnya kota Madinah 140 km. Jadi Madinah kesininya itu ada Badar, dari sini Laut Merah. Jadi Abu Sufyan milih jalur di samping Laut Merah, bukan jalur yang biasa. Jakarta Bandung lah ya, kurang lebih 140 kilo. sekitar itu. Dia Jakarta Bandung. Itu kalau ditempuh dengan mudah ya mungkin berapa 2 hari gitu ya. Lebih cepat daripada itu. 2 hari atau 3 hari semua
yang berangkat adalah untuk membantu kami. Tapi saya sudah berhasil lolos, maka kembalilah ke Mekah. Jadi cerdasnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan tidak ingin orang-orang Quraisy ini akhirnya harus bertempur dengan pasukannya Rasulullah dengan para sahabat. Karena tujuan utamanya kan ingin menolong, tapi ternyata sudah lolos, sudah nggak perlu perang. Kalian balik aja ke Mekah. Tapi pada saat itu Abu Jahal dengan sombongnya dia mengatakan, wallahi la narji' hatta narida Badr fa nuqimu biha thalathan. Demi Allah kita tidak akan pulang. Ini mereka juga sumpah dengan nama Allah. Mereka mengimani, mengetahui akan adanya Allah. Makanya Allah firmankan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, gitu. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan ya Allah. Jadi mereka tahu akan adanya Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Kata Abu Jahal, demi Allah kami tidak akan kembali sampai hatta dari Badr, sampai di tempat di Badar. Fanuqimu biha thalathan, dan kami akan tinggal di situ 3 hari. Fanalharul juzur, kami akan potong unta-unta. Walau pramu parau, dan kami akan makan makanan pesta gitu ya. Wanasqil khamra, dan minum khamr. Wa ta'zifu lana al-qiyam, dan wanita-wanita itu akan bernyanyi dan berjoget untuk kami. Itu kata Abu Jahal. Genjer-genjer. Nah, Genjer-genjer. Genjer-genjer. Iya kan wanitanya. Wa tasma'u minal arabu bi masirina wa jam'ina, dan biarkan orang-orang Arab mendengar tentang perjalanan kami ini. Fala yazaluna yahabuna abadan faqdi, sehingga mereka akan selalu takut kepada kami selamanya. Faqdi, maka berkata kalian. Itu kata Abu Jahal. Fa'ata'ahu qawmu ma ada al-Akhras bin Syarih, maka semuanya berangkat kecuali Al-Akhras bin Syarih yang tidak berangkat dan pulang ke kaumnya, yaitu dari Bani Zuhra. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya mereka berangkat, dan di antara sahabat ada yang tidak berangkat, di antaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak berangkat karena memang mengurus istri beliau, yaitu Umayyah, anaknya Rasulullah yang sedang sakit, akhirnya meninggal dalam sakit itu. Dan ini, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana bisa didapatkan oleh para sahabat yang berangkat ketika perang Badar. Dari sini kita tahu Pak, ternyata laki-laki perannya besar untuk berkhidmat kepada istri. Rasulullah tidak lantas mengatakan manja banget itu istri kamu. Ini perang membela Islam, berangkat, tidak. Tapi Rasulullah perintahkan untuk mengurus istri. Terkadang kita laki-laki ada saat-saat kita merasa istri kita itu manja, ya. Akhirnya kita hina dia. Kamu ini manja, kamu ini lemah, masa gitu aja tidak bisa, gitu ya. Tapi ya seharusnya tidak demikian. Kita sebagai laki-laki harus memiliki memiliki tanggung jawab dan juga khidmat kepada keluarga-keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang-orang Quraisy ini sampai di Badar, Rasulullah SAW pun memikirkan cara untuk mengetahui jumlah mereka itu berapa, karena kan tidak tahu jumlahnya berapa. Akhirnya ketemulah dengan seseorang yang ditugaskan untuk mengambil air minum bagi orang-orang Quraisy. Jadi ya pesuruhnya orang Quraisy. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini. Orang ini kan tidak kenal Rasulullah. Dulu kan belum ada foto kan. Jadi banyak orang tahu dengan nama Muhammad, tapi tidak tahu yang mana Muhammad. Termasuk ketika hijrah, karena saya ceritakan, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, awalnya orang Madinah mengira Abu Bakar itu Rasulullah. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Rasulullah bertanya, di mana orang-orang Quraisy? Di belakang sana, di belakang bukit. Berapa jumlah mereka saya tidak tahu. Tapi Rasulullah tidak lantas bertanya.
Rasulullah bertanya lagi, berapa jumlah onta yang mereka sembelih setiap harinya? Maka orang ini menjawab antara 9 sampai 10 orang. Dari situ Rasulullah bisa memperkirakan jumlah mereka. Berarti jumlah mereka mabainil istimi'atin ila alf wal alf, antara 900 sampai 1000 orang. Karena biasanya dalam peperangan satu bekal itu satu onta dimakan oleh 100 prajurit. Kalau yang sembelih 9 sampai 10 berarti antara 900 sampai 1000 orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, persiapan mereka sudah siap untuk berperang. Orang-orang Quraisy sudah siap untuk berperang. Orang-orang kaum muslimin juga sudah siap untuk berperang. Dari sini kita tahu bahwa terjadinya perang Badar ya karena Quraisy sudah sampai di sana, sudah sampai di Badar. Mau tidak mau umat Islam harus menghadapi mereka. Mereka datang dengan persiapan perang full, kaum muslimin datang dengan persiapan sederhana karena tujuan awalnya bukan ingin berperang. Jadi kita bayangkan keadaan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu berharap ketemu dengan Abu Sufyan. Makanya senjata yang bawa senjata standar musafir. Bertemu dengan Abu Sufyan yang jumlahnya cuma 40 orang ingin mengambil harta mereka. Tapi ternyata mereka harus berhadapan dengan pasukan yang datang dari Mekah yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dan juga persiapannya jauh lebih siap. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sampai sini pembahasan kisah tentang perang Badar. Insyaallah kita lanjutkan di bulan depan apa yang terjadi di perang Badar. Saya menunggu bagaimana kisah saya di bawah, bagaimana keputusan diambil oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan depan. Kesimpulannya adalah bahwa perang Badar ini tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis bahwa sebabnya adalah karena Rasulullah ingin merampok. Bukan merampok, tapi ingin minta harta mereka dikembalikan. Karena modal yang dibawa oleh Abu Sufyan sebagian adalah harta yang dirampas dari kaum muslimin ketika mereka meninggalkan kota Mekah. Mereka meninggalkan kota Mekah dan tidak boleh membawa harta mereka ke kota Madinah. Dia bisa saya sampaikan. Waktu perang Badar itu kan banyak orang-orang Quraisy yang masih kafir ya, sebelum masuk Islam. Termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masuk Islam waktu Fathul Makkah kan. 10 tahun atau 9 tahun setelah Badar, perang Badar itu kan. Tahun 10 ya? Tahun 8 ya, sekitar berarti 6 tahun ya setelah itu ya, baru masuk Islam. Nah, perang Badar ini perang utama dalam Islam. Alhamdulillah kaum muslim meraih kemenangan, meskipun Ustaz belum cerita. Terus salah satu yang menjadi tawanan perang Badar itu kan menantu Rasulullah, Abul As. Nah, suami dari Zainab. Dan waktu itu Abul As belum masuk Islam, masih ikut mereka. Nah, ketika itu kan kemudian Abul As sampai menemui Zainab berapa tahun itu. Zainab kan hanya hijrah ikut Rasulullah kan, yang disusun oleh Zaid bin Harithah, saudara Rasulullah. Kemudian hijrah, nah karena Abul As ini dia berdagang ke Syam, ya, kemudian dirampas oleh kaum muslim. Dan dia merasa tidak enak sama yang menitipkan barang dia itu, karena kan tidak semua barang punya dia. Lebih banyak orang Mekah itu yang menitipkan ke Abu As. Nah, Abu As khawatir nanti dia diklaim oleh orang-orang Quraisy Mekah itu sebagai pembohong atau pencuri atau perampok. Akhirnya dia menyelinap malam-malam menemui Zainab di kota Madinah. Ketika sholat masalah, kemudian teriak Zainab bahwa ada seorang yang menyelinap di antara jamaah muslim itu, sampai semua jamaah sholat itu terdengar suara teriakan Zainab.
dan dia sholat di sholat perempuan ya. Akhirnya Zainab setelah sholat Rasulullah nanya kepada Zainab, terjemah apa? Saya tidak salah mendengar. Tadi ada teriakan seorang gitu ya. Kemudian Zainab terserang, ya ada ya Rasulullah bahwa Abu As suami saya telah mendatangi saya dan dia meminta supaya harta rampasannya itu diserahkan lagi kepada Abu As. Sampai kemudian Zainab itu sebagai apa istilahnya? Sebagai kolateral atau jaminan ya, itu mengasihkan kalung yang diberikan oleh Siti Khadijah waktu Zainab nikah, dan itu kalung itu sangat berkesan bagi Rasulullah sampai Rasulullah terharu dan menangis. Saya agak gak enak cerita dulu. Rasulullah menangis karena kalung Zainab ini mau diserahkan pada pasukan Muslim untuk sebagai jaminan supaya barangnya Abu As itu dikembalikan. Akhirnya Rasulullah meminta pasukan Muslim supaya rela mengembalikan harta Abu As tadi, bukan harta dia sendiri, tapi harta titipan dari beberapa penduduk Mekah. Dan alhamdulillah dia dikembalikan. Kemudian Abu As kembali ke Mekah membawa barang secara utuh. Akhirnya dikembalikan semua pada pemiliknya. Dan pemiliknya puas dengan apa yang dilakukan oleh Abu As. Dari peristiwa ini Abu As terkesan dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Kemudian tidak lama kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam dan dia berhijrah ke Madinah. Nah, dari peristiwa ini memang sangat heroiknya peristiwa Badar ini. Pertama bagi keluarga Rasulullah, bahwa sampai menantunya tertawan yang masih belum Muslim, dan kemudian dikembalikan harta rampasan itu. Sekarang yang ghanimah kita apanya? Dan kemudian tidak lama kemudian masuk Islam Abu As. Tapi setelah itu tidak lama juga istrinya Zainab itu meninggal. Setahun lah itu meninggal karena sakit. Karena waktu Zainab mau hijrah ke Madinah, dia diserang oleh pasukan Quraisy. Akhirnya dia jatuh ya dari untanya. Waktu itu dia dalam kondisi hamil, terjadi pendarahan dan itu berbekas. Tidak lama kemudian meninggal di Madinah. Itu salah satu yang saya ingat ya cerita Badar itu. Ya tentang tadi menantu Rasulullah. Itu aja termasuk. Jadi memang banyak kisah-kisah bagaimana memang sejatinya kaum muslimin itu ketika berperang itu bukan seperti orang yang menghabisi segalanya. Mereka berperang itu penuh dengan adab dan penuh dengan perhitungan agar tidak menzalimi dan lain-lain. Salah satunya juga ada ketika perang Badar juga saya kisah bapak yang kisah yang kita sampaikan yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sangat baik gitu. Ada juga seorang sahabat ketika sebelum perang Badar namanya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah sempat ditawar oleh orang-orang musyrik. Hudzaifah dan bapaknya sempat ditawar oleh orang Quraisy dan orang Quraisy mengatakan kamu mau ke Madinah mau membantu Muhammad kan? Kata Hudzaifah dan bapaknya bukan, saya ingin ke Madinah saja. Kalau begitu, kalau kamu betul tidak mau Muhammad, tidak mau membantu Muhammad, jangan pernah perangikan. Kami akan lepaskan, yang penting kamu janji seperti itu, jangan pernah perangikan. Makanya ketika sampai di Madinah, ketemu dengan Rasulullah, Hudzaifah sampaikan kisah ini kepada Rasulullah. Rasulullah tidak bisa pernah. Kenapa? Karena punya janji
sembunyi. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi memang ya begitulah peperangan yang terjadi dalam agama Islam. Banyak sekali nanti kisah-kisah dalam perang-perang lain juga Pak. Bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan banyak hal ketika berperang. Tidak seperti orang perang zaman sekarang tujuannya emosi dan menghabisi segalanya tanpa pertimbangan. Dihabisi segalanya, ditawar, diambil hartanya, diambil sumber dayanya, gitu. Semuanya diambil. Tapi Rasulullah tidak demikian. Nanti juga dalam perang Khaybar bagaimana harta dari orang-orang yang mungkin ada panahnya kan. Luar biasa Rasulullah SAW. Baik, sekarang Pak Ustaz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz disebutkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz ya. Itu kalau tidak salah masuk Islamnya melalui jalurnya Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, Ustaz. Artinya pada saat itu baru masuk Islamnya baru beberapa hari atau beberapa bulan gitu loh Ustaz. Nah itu kan kalau nggak salah, mohon maaf Ustaz, mungkin bisa dijelaskan. Kalau tidak salah beliau itu adalah, atau sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu sahabat yang wafatnya bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz ya. Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan Ustaz ya, apa kira-kira sampai seperti itu apa keistimewaan beliau ini? Demikian Ustaz. Sa'ad bin Mu'adz itu salah satu sahabat yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jangan Mus'ab bin Umair. Jadi utus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Maka setelah itu tahun berikutnya Sa'ad bin Mu'adz termasuk yang datang untuk Mekah untuk melakukan bai'ah Aqabah. Salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Makanya beliau tinggal ketika Islam dia kurang lebih 7 tahun saja, 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah dan 5 tahun setelah Rasulullah hijrah. Ketika perang Khandaq beliau meninggal dunia, saat Rasulullah mengatakan kita sehingga bisa Arsyur Rahman bergetar sehingga saat Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Apa amalannya Allah, tapi yang jelas beliau adalah salah satu orang yang punya peran besar untuk menyebarkan Islam di kota Madinah. Jadi menyiapkan, mengkondisikan kota Madinah. Kondisi perang Madinah, salah satu yang punya peran besar adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi mungkin itu amalan besar. Sebelum Rasulullah bisa hijrah ke kota Madinah dengan aman dan damai, karena suasana, karena Madinah sudah dikondusifkan dan dikondisikan. Yang mengkondisikan dan mengkondisikan itu sahabat-sahabat, dan jumlah mereka tidak banyak, cuma awalnya awalnya siapa namanya, salah satunya Sa'ad bin Mu'adz itu. Salah satu Sa'ad bin Mu'adz, Nabi Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang ikut bai'ah. Hadis tentang kematian Sa'ad bin Mu'adz itu yang menggetarkan arsy luar biasa. Disaksikan berapa tuh 70.000 malaikat menyambut. Menarik itu sosok. Nanti kita cerita lagi insya Allah di perang Khandaq. Iya. Perang Khandaq tahun kelima itu setelah perang. Begitu. Silakan Pak Ibisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sering dengar Pak ada sholawat Badar ya tadi. Itu apa sholawat Badar itu pertama kali ya di saat perang Badar itu Pak? Sholawat Badar itu bukan di saat perang Badar, tapi ulama yang mengalami itu. Karena memang para sahabat yang ikut perang Badar ini punya keutamaan dibandingkan sahabat yang lain. Sahabat yang ikut perang Badar diberi julukan Al-Badri, orang yang ikut perang Badar, dan mereka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijamin masuk surga. Jadi sahabat itu kan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya. Itu yang paling utama Abu Bakar, Umar, Ali, setelah itu adalah Abu Badr, orang yang ikut perang Badar. Makanya ketika nanti terjadi Fathu Makkah itu belum masuk ke Makkah tahun 8
ini sebenarnya masuk ke bab tawassul nantinya. Tawassul artinya berdoa kepada Allah dengan wasilah orang soleh yang telah meninggal dunia, karena ahli badar dianggap orang yang paling utama, maka mereka bertawassul dengan ahli badar. Nah, tapi tawassul ini kan nanti ya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi yang membuat sholat badar bukan ketika pesta Ramadan, tapi ulama setelah itu yang menganggap bahwa tawassul adalah sesuatu yang disyariatkan. Tawassul dengan orang yang telah meninggal, dengan orang soleh, dan orang yang soleh di antara yang paling afdal adalah ahli badar, mereka bertawassul dengan ahli badar. Ya Allah, marilah kita mengangkat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka imanan la yazid wa 'ilman la yanfad wa qurrata 'aynin la tanqati' wa murafaqata an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jannatil khuld برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين